Kemudian nenek ini mengamati apa sih kebutuhan yang sangat mendesak untuk suaminya, dan akhirnya nenek ini mendapatkan bahwa sang kakek membutuhkan sadel untuk sepedanya. Sadel sepedanya sudah dalam kondisi rusak. Kemudian sang nenek membuka dompetnya. Dia cari adakah uang untuk membeli sadel itu. Dan nyaris di dompetnya tidak ada uang sama sekali. Akhirnya sang nenek berpikir, apa yang bisa saya jual ini? Dan akhirnya dia ingat bahwa satu giwangnya masih tersisa, sementara giwang yang lain sudah hilang entah kemana. Maka daripada dia hanya menggunakan giwang sebelah kanan, mungkin saja kepalanya miring ke kanan, akhirnya sang nenek mengambil giwangnya dan membawa ke pasar untuk dijual. Sebagian hasil penjualannya dibelikan sadel dan kemudian dibungkus rapi, dan di hari ulang tahun pagi hari sang nenek mengatakan kepada suaminya, "Kek, selamat ulang tahun ya, dan mohon maaf ini hadiah sedikit dariku." Akhirnya sang kakek menerima hadiah dari istri tercintanya dan dia mengucapkan terima kasih. Sejenak kemudian dia buka, maka di situ ada sadel yang baru yang bagus sekali. Kemudian sang kakek bertanya, "Nek, mohon maaf ini saya harus tanya, dari mana sih kamu mendapatkan duit untuk membeli sadel ini?" Sang nenek pun menjawab, "Mohon maaf kek, saya ini kan cuma punya satu giwang. Yang satu giwangnya sudah hilang dan kakek sudah tahu. Maka giwang itu saya jual, sebagian penjualannya saya belikan yang namanya sadel ini." Sejenak kemudian sang kakek pun lari ke kamar, dan dari kamar dia membawa satu bungkusan kecil. Lalu bungkusan ini
diberikan kepada nenek. Nek, terima kasih atas kamu selama ini melayaniku dan terima kasih atas semuanya. Ini hadiah dariku. Kemudian sang nenek akhirnya membuka hadiah itu dan dilihatnya satu butir giwang. Lalu sang nenek bertanya, "Kek, dari mana kau dapatkan giwang itu?" Kemudian jawab, "Sesungguhnya kemarin saya sudah menjual sepeda ontel itu dan sebagian hasil penjualan saya belikan giwang ini." Bapak Ibu wali santri pesantren Darul Mursyid yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya, kira-kira niat kakek untuk memberikan hadiah kepada nenek, niatnya baik atau tidak? Saya yakin kita semuanya menjawab baik. Kira-kira niat nenek untuk memberikan yang namanya hadiah di ulang tahun ke-73 suaminya baik atau tidak? Baik. Pertanyaannya, apakah hasilnya baik? Tentu kita bisa mengatakan kurang baik. Kenapa kurang baik? Kita pun juga bisa menjawab bahwa karena kurangnya komunikasi antara kakek dan nenek. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, saya yakin niat Bapak Ibu memasukkan putra putri Bapak Ibu ke pesantren Darul Mursyid ini, saya yakin niatnya baik. Dan saya juga yakin bahwa pesantren Darul Mursyid ini mengadakan aktivitas pengasuhan dan pendidikan bagi santri-santrinya juga niatnya baik. Saya khawatir dua niat yang baik ini, jika kita tidak bangun komunikasi yang baik antar keduanya, justru akan berdampak dan berakibat yang tidak baik. Banyak sekali saya mendapatkan contoh ketika mengunjungi pesantren-pesantren. Ada seorang pengasuh yang berbicara kepada saya, "Ustadz, bagaimana sih orang tua? Di pesantren ini kami tidak membolehkan anak-anak memegang handphone. Tetapi justru orang tuanya secara sembunyi-sembunyi memberikan handphone kepada anaknya. Akhirnya anaknya memegang handphone dan terganggu." Niatnya baik orang tua supaya bisa berkomunikasi. Tapi niat itu sangat jangka pendek. Jangka panjangnya anak tidak bisa konsentrasi. Kemudian handphonenya dipinjam teman-temannya, maka kelompok anak ini juga terpengaruh. Dan akhirnya sistem pendidikan di pesantren itu rusak. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bisa bekerja sama dengan komunikasi yang baik dengan pihak pesantren. Maka disinilah jawabannya mengapa kita ini harus ada sinergi antara wali santri dan pesantren. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya yakin bahwa kita semuanya paham bahwa sebenarnya tanggung jawab utama di dalam pengasuhan anak-anak kita adalah pada diri kita. Saya wali santri, Bapak Ibu juga wali santri. Dan ketika saya mengirimkan anak saya ke pesantren, bukan berarti tanggung jawab saya untuk mengasuh dan mendidik anak saya berhenti. Tidak. Saya tetap punya rasa tanggung jawab dan tetap memegang tanggung jawab itu, walaupun sebagian yang namanya tugas pendidikan itu saya delegasikan kepada pesantren. Apalagi kondisinya sekarang seperti ini. Liburan anak sekarang ini panjang, di mana ujungnya saja kita tidak tahu loh ini.
Kita tidak tahu. Kalau kita ini betul-betul sinergi ini kita tidak tumbuhkan, maka buyarlah proses pendidikan di pesantren itu, dan itu akan berdampak pada anak-anak kita. Yang kedua adalah biasanya kalau anak saya libur, maka paling pol di rumah itu yang dia bicarakan tentang yang namanya ya life skill, tilawah, kemudian sholat dan lain sebagainya. Tidak ada aspek-aspek akademis. Loh, liburan kali ini di samping yang namanya ubudiyah yaumiyah, tilawah, kemudian tahfidz, sholat, maka liburan kali ini ada tambahan, yaitu tugas akademis yang belum tuntas di pesantren kita. Dan tugas akademis itu harus dikerjakan di rumah. Tentu ini juga beban anak, beban pesantren, dan beban orang tua bertambah. Tanpa ada sinergi ini, berat bagi kita untuk terus menjadikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang walaupun dalam kondisi corona dan liburan yang kelihatannya kita belum tahu ujungnya. Saya sempat nanya kepada anak saya, Mas, Syawal nanti bisa kembali ke pesantren atau tidak? Jawabannya, ya semoga bisa, Bi. Tapi kita pun juga masih riskan ini. Syawal itu adalah bulan Juni atau bulan Juli. Apakah bulan Juni atau bulan Juli itu kondisinya sudah normal dan tidak? Maka disinilah sebenarnya kita perlu bersinergi. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa minggu yang lalu saya sudah mendapatkan curhat dari salah seorang ibu. Beliau adalah wali santri sebuah pesantren. Dia bercerita, Ustadz, minggu pertama anak saya di rumah seperti malaikat, Ustaz. Semua aktivitas di rumah selalu positif. Dari bangun tidur, sholat malam, sholat jamaah, tidak ada perintah sama sekali. Kepedulian terhadap tugas rumah tangga luar biasa. Dan yang menjadi saya tergerak adalah kamarnya begitu rapi dan bersih. Namun 1 minggu kemudian mulai terjadi penurunan. Ada beberapa aspek yang masih tetap baik, tetapi ada beberapa aspek yang sudah mulai berkurang. Dan saya sedih, Ustaz, minggu ketiga nyaris kebaikan-kebaikan itu sudah mulai hilang. Sholat jamaah saya harus suruh dia. Kemudian merapikan kamar, saya harus tanya, Mbak ini sudah dirapikan atau belum? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, saya yakin fenomena ini ada mungkin sebagian kita yang kita rasakan. Minimal ada 4 fenomena lah ketika santri itu pulang ke rumah. Dan itu tentu hasil sementara pengasuhan anak-anak kita dari pesantren. Yang pertama adalah anak itu di pesantren baik, lah di rumah juga baik. Tentu ini adalah kondisi ideal. Mungkin nilai-nilai pendidikan di pesantren itu sudah menancap kuat di hati sanubari anak kita. Itu mungkin. Atau juga kondisi pesantren dan kondisi rumah mirip. Sehingga ketika dia pulang, dia merasakan bahwa saya juga seperti di pesantren. Sehingga tidak terlalu banyak perubahan. Jika kita mendapati anak kita seperti ini, kita perlu bersyukur dan tetap kita istiqomah untuk itu. Tetapi ada fenomena yang kedua. Anak kita di pesantren baik, tetapi di rumah kok menunjukkan hal-hal yang sebaliknya. Saya mohon Bapak Ibu wali santri, kita juga harus memaklumi ini.
Kenapa kita harus memaklumi ini? Banyak loh nilai-nilai baik di pesantren itu baru masuk di tingkatan cara berpikir anak. Belum masuk ke hati, menginternalisasi ke dalam jiwa raga anak. Sehingga anak melakukan hal yang baik itu masih tergantung di aspek eksternal. Oh, dia menjadi baik karena dia lihat teman-teman semuanya kok baik. Akhirnya dia ikut. Dia melihat teman-temannya kok lemarinya rapi, maka dia terdorong itu. Sehingga ketika hal-hal yang positif itu berjalan di pesantren, anak pun melakukannya dengan lebih ringan. Lah, sementara di rumah dia mendapati kondisi yang tidak seperti di pesantren. Kalau rapi, bersih, ada temennya. Loh, kalau di rumah nggak ada temennya. Dia punya kamar sendiri dan naudzubillah apalagi kamar dengan saudaranya. Lah, saudaranya sudah nggak rapi. Tentu lebih cepat prosesnya itu. Di pesantren ada selalu orang-orang yang menjaga dan mengingatkannya. Mas, gimana ini? Rapi ranjangnya. Lah, di rumah kadang-kadang tidak ada yang menanyakan itu. Ada yang menanyakan tetapi omelan. Di mana kadang-kadang ketika anak diomeli, justru yang terjadi adalah sebalik, dia tidak mau. Maka kita pun juga harus memaklumi itu dan bersabar. Justru yang kita perlu lakukan adalah kita perlu bertanya kepada musyrif di pesantrennya. Ustadz, mohon maaf ini, Ananda ini sholatnya di rumah kok selalu disuruh-suruh ya Ustadz. Gimana ya caranya di pesantren ini supaya bergerak? Bagaimana ya Ustadz menegur dia yang dia itu nyaman? Kok saya tegur kok malah dia tidak rela ditegur itu. Dan lain sebagainya. Lah, fenomena selanjutnya adalah anak ini di pesantren kurang baik. Lah, di rumah justru baik. Ini yang luar biasa. Dan bersyukur ini. Pesantren juga bersyukur dan bapak ibu juga bersyukur. Apakah ada fenomena ini? Ada. Kenapa masalahnya? Karena ada beberapa anak ketika di pesantren dia merasa nggak nyaman, terlalu berat. Tetapi kalau di rumah kebetulan orang tuanya dekat sekali dengan anak dan dia bisa curhat apapun kepada orang tuanya dan anak ini tergerak. Justru dalam konteks seperti inilah musyrif atau pengasuh pesantren itu harus belajar dari yang namanya rumah. Dan yang naudzubillah min dalik ini adalah fenomena yang keempat. Di rumah kurang baik, loh di pesantren juga kurang baik. Dan ini terjadi. Saya banyak mendapatkan ini. Ada beberapa anak dia protes ketika dimasukkan di pesantren. Dia tidak setuju dimasukkan protes, tapi dia tidak mampu untuk menolak dorongan orang tua. Ya sudah, dia lakukan apa saja semau dia di pesantren. Lah ketika liburan tambah lagi. Untuk apa niatnya? Niatnya adalah untuk supaya orang tua tahu, ini loh anakmu. Di pesantren juga sering orang tuanya dipanggil, di rumah juga tambah berantakan. Berarti kalau diterus-teruskan yang namanya di pesantren, anak ini nggak semakin baik. Lah, ketika itu kita harus menyadari menghadapi seperti ini, maka disinilah seperti perlunya diskusi antara wali santri dengan yang namanya musyrif,
pengasuh, dan insya Allah saya sendiri juga siap kalau Bapak Ibu perlu mendiskusikan, karena diskusi khusus konteks ini cukup panjang, bisa saja nanti disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi fenomena ini ada. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Ketika saya memasukkan anak saya ke pesantren, tentu saya percaya bahwa ada hal-hal positif di dalam pesantren itu. Tetapi saya juga mengetahui bahwa di pesantren itu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Artinya sulit bagi kita ini mendapatkan pesantren bagi anak kita yang sempurna. Bagaimana sikap kita menghadapi itu? Saya pribadi yang tidak pernah memprotes terhadap kekurangan-kekurangan. Menyampaikan kekurangan itu dengan bijak tentu saya sampaikan. Tetapi saya tidak pernah menyampaikannya kepada teman-teman, kolega, wali santri yang lainnya. Karena saya yakin bahwa setiap pesantren ada kelebihan dan ada kelemahannya. Lah, justru fenomena anak liburan inilah kesempatan bagi kita, terutama bagi saya sendiri, untuk yang namanya menambal kekurangan-kekurangan di pesantren itu. Saya ingatkan, sulit untuk mencari pesantren yang sempurna. Yang kita lakukan adalah tambal sesuatu yang kurang dari pesantren itu ketika anak-anak kita liburan di rumah. Bapak dan Ibu-ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini anak-anak kita liburan di rumah. Tentu walaupun ini agak sedikit terlambat, di awal liburan tentu sebenarnya kita harus membangun jadwal harian. Dari bangun tidur sampai yang namanya mau tidur. Di dalam jadwal itu tentu ada jadwal-jadwal ubudiyah, ada tilawah, ada sholat, ada jadwal-jadwal yaitu tugas-tugas akademis, ada jadwal-jadwal life skill membantu orang tua, jadwal-jadwal kemandirian anak-anak kita sendiri di kamarnya atau di lingkungan terdekat. Lah, memang tugas orang tua akan bertambah sekarang ini ketika menghadapi tugas akademis. Orang tua juga perlu tahu dan sesekali mengontrol sudah sampai mana sih, selesai atau tidak, jam berapa dilakukan itu, dan dengan mengontrol, mengingatkan dengan baik, maka insya Allah tugas-tugas itu akan bisa diselesaikan dengan baik oleh anak-anak kita selama liburan mereka di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada satu hal yang penting kita bicarakan di sini adalah tentang kemandirian. Di pesantren tentu masalah kemandirian ini adalah sesuatu nilai yang sangat berharga bagi anak-anak kita. Mereka diminta untuk mengurus dirinya sendiri, mengurus lemarinya sendiri, mengurus tugas belajarnya sendiri, dan yang lebih penting lagi adalah yaitu membuat keputusan-keputusan apa yang harus dia lakukan. Dan lebih dahsyat lagi juga dia menerima konsekuensi dari keputusan yang dia ambil. Tentu ini adalah pelajaran kemandirian yang luar biasa. Lah, tantangannya bagaimana lingkungan di keluarga kita. Apakah kemandirian yang sudah terbangun? Karena saya melihat selama 3 bulan, 4 bulan ini, saya mendapatkan foto-foto dari kamar-kamar di pesantren Darul Mursyid
yang menjelaskan tentang kebersihan, kerapian. Bahkan 2 bulan terakhir ini secara sampling tapi terus berurutan, setiap santri mesti pernah lemarinya difoto. Ada kategori, saya ingat itu ada 3 kategori. Kategori pertama adalah lemari yang sangat rapi dan bersih. Kategori yang kedua adalah lemari yang cukup bersih dan rapi. Dan ini yang kategori ketiga adalah lemari yang berantakan. Untuk yang pertama, musyrif mengapresiasi. Untuk kategori B yang cukup bersih, musyrif memberikan masukan dan nanti sore anak diminta untuk merapikan. Dan untuk kategori yang ketiga adalah anak harus kembali membedah lemarinya dan di situ didampingi oleh musyrif. Ini sesuatu yang sangat bermakna sudah berjalan. Nah, pertanyaannya adalah selama liburan di keluarga ini, apakah itu masih berjalan? Saya bersyukur kalau Bapak Ibu setiap hari diminta untuk memfoto kamar anaknya dan mengirimkan kepada musyrifnya. Karena ini bentuk kontrol. Tidak semua pesantren melakukan itu. Dan saya lihat, saya pernah kemarin ditunjukkan oleh Ustadz Suheli, ini Ustadz foto anak-anak dan kamarnya di rumah. Mereka tetap menjalankannya. Subhanallah. Ini luar biasa. Dan inilah kemandirian. Memang tantangannya kemandirian di rumah itu berbeda dengan di pesantren. Di rumah itu kadang-kadang mohon maaf loh. Orang tua itu selalu membantu. Karena apa? Nggak tega. Orang tua itu selalu ingin melakukan. Kenapa? Nggak sabar menunggu anaknya untuk segera melakukan. Ya sudah, saya nunggu terlalu lama, saya ambil aja, saya kerjakan sendiri. Itu kadang-kadang. Dan juga mohon maaf, banyak orang tua itu punya paradigma. Loh, anak-anak ini liburan, ya kasihan toh, kok di rumah mereka masih dibebani tugas-tugas seperti di pesantren. Lah, saya berharap paradigma ini harus dihilangkan. Bahwa anak-anak kita di rumah tetap life skill-nya, kemandiriannya, dia mengurus, membuat keputusan terhadap kamarnya, merapikan, terus kita kawal. Eman toh, mereka sudah menjalankan 6 bulan atau bahkan 1 tahun tentang kemandirian, kebersihan diri dan lain sebagainya. Ini tiba-tiba di rumah gara-gara kita kurang mengontrol dan mendorong mereka, sesuatu yang sudah baik ini di rumah hilang sedikit demi sedikit. Jadinya saya berharap Bapak Ibu, ayo bantu pesantren kita ini untuk mengontrol kemandirian anak-anak kita dan ingat juga mengontrol tugas belajarnya. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah tentang ubudiyah. Ubudiyah putra-putri kita. Sebagai santri, tentu mereka itu di pesantren mendapatkan kondisi atau lingkungan di mana ubudiyah itu begitu terdorong. Hal-hal yang sebenarnya mubah atau sunnah di pesantren untuk kita lakukan itu seringkali menjadi hal wajib di pesantren. Contoh umpamanya sholat malam. Sholat malam itu tentu adalah sunnah, tetapi karena itu digerakkan di pesantren dan semua santri menjalankannya, itu nyaris seperti hal yang wajib. Lah, sekarang ubudiyah ini bisa sholat anak-anak kita, bisa yang namanya tilawah dan tahfidnya, juga maksurotnya. Tantangannya adalah bagaimana di rumah. Saya berharap ini harus kita kawal betul. Ada waktu-waktu yang sistemnya blocking time. Di keluarga saya adalah habis maghrib membaca Al-Quran sebelum melakukan yang lain. Habis maghrib maksurot sebelum yang lain. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat
harus kita perhatikan untuk anak-anak kita supaya level ubudiyahnya ketika di pesantren dan ketika di rumah ya walaupun turun-turun sedikit tidak terlalu yang namanya jauh turunnya rendah sekali. Sehingga ketika anak-anak kita nanti kembali ke pesantren dia tidak terlalu berat lagi. Toh di rumahnya mereka sudah menjalankan itu. Jadinya caranya adalah ubudiyah itu memang kita tanya blocking time. Dan ingat kalau anak-anak kita laki-laki tentu wajib jamaah 5 waktu. Boleh kalau masjidnya belum di lockdown silahkan di masjid. Dan kalau sudah masjidnya di lockdown ya tentu harus jamaah di rumah. Lah aktivitas-aktivitas ubudiyah ini juga kita perlu ingatkan, dan kita perlu ingatkan. Sekali lagi mengingatkannya harus pakai bijak. Loh bagaimana sih Ustadz cara mengingatkannya pakai bijak? Ya mohon nanti di sesi yang lain kita akan membahas bagaimana mengingatkan anak dengan bijak. Atau minimal Bapak Ibu Wali Santri mohon baca sebuah buku judulnya adalah Tips Instan Mendidik Anak. Itu ada cara-cara mengingatkan yang bijak di buku itu. Saya hanya mengingatkan lagi, ayo ubudiyah mumpung bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini anak-anak juga harus terus kita tingkatkan kondisinya seperti ini. Itu. Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati Allah, terakhir apa yang akan saya bahas di sini tentang kepedulian anak terhadap tugas rumah tangga. Saya sering mendengar, mohon maaf ini, katanya anak-anak pesantren itu kalau di rumah nggak mau bantu, maunya nonton TV saja, maunya main handphone saja. Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati Allah, mendengar seperti itu saya jawab ya, itu harus sesuatu yang harus saya evaluasi. Maka apa yang harus kita lakukan mendapatkan informasi itu, dan mungkin juga kita melihat kenyataan di rumah kita sendiri anak-anak kita. Yang pertama, ayo kita ingatkan, jelaskan pada anak-anak yaitu tugasmu ini. Dan kejelasannya itu yang lebih real. Contoh adalah, Mas, di rumah ini semua piring yang habis dipakai dicuci. Dan ketika ada satu piring yang tidak cuci, kita tanya, mohon maaf Mas, ini piringnya siapa? Ini bentuk bagaimana kita ini mengajarkan detail. Ada yang kedua adalah tugas. Ini yang memasak nasi ini harus ada. Pagi siapa, siang siapa, sore siapa. Pakai rice cooker. Kita harus perjelas itu. Nggak boleh sifatnya umum. Mbok ya lihat kalau nasinya kelihatan sudah bau habis tanpa disuruh pun masak nasi. Itu terlalu umum. Terlalu umum. Perlu diperjelas dan dikumpulkan anak-anak itu supaya apa? Mereka itu peduli. Contoh umpamanya istri masak. Lalu kalau anak nonton TV, kemudian istri masak atau kita masak, kemudian kita biarkan, maka anak pun juga tidak ada muncul kepedulian. Yang harus kita bangun adalah, nak, mama ini mau masak ini. Ya, Umi masak ini. Apa yang bisa kamu bantu? Atau bantu Umi yang ini. Itu harus dijelaskan. Harus diajarkan secara spesifik. Dan kalau suatu hari dia menjalankan tidak baik, tidak perlu diomeli. Ini siapa lagi? Sudah beberapa kali diajarkan. Enggak? Sini nak, coba lihat ini. Kamu lap lagi coba mejanya. Cukup begitu saja. Supaya apa? Supaya anak peduli dan dia melakukan itu bukan karena mangkel, bukan karena tidak nyaman, tetapi dia merasa nyaman karena diajari.
Yang kedua tentu adalah contoh dari orang tuanya. Anak saya kebetulan laki-laki semuanya. Tentu ini adalah tantangan bagi mereka untuk peduli terhadap tugas-tugas keluarga. Maka disinilah posisi saya adalah sebagai bapaknya. Mereka akan melihat, berkiblat kepada saya. Oh, bapaknya itu mau mencuci atau tidak? Oh, bapaknya itu mau menyetrika atau tidak? Maka disitulah konteksnya. Sebelum saya menyuruh mereka untuk menyetrika bajunya sering mencuci, maka saya sendiri harus menyetrika. Dan saya tunjukkan pada waktu liburan ini bahwa saya menyetrika. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tentu manajemen penggunaan handphone. Mungkin di antara kita bertanya ini, apa Ustadz hubungannya handphone dengan kepedulian terhadap tugas keluarga? Wallah Bapak Ibu, ketika anak kita itu memegang handphone, apapun yang terjadi di sekelilingnya mereka nggak sadar loh ya. Termasuk bapak ibunya melakukan sesuatu, kalau sudah handphonean mereka nggak pernah peduli. Lalu ketika itu kita menyalahkan kepada mereka, itu sebenarnya yang salah bukan mereka. Yang salah adalah handphonenya. Maka pada titik yang seperti ini, yang perlu kita urus bukan kepeduliannya. Mas, mbok peduli tuh. Mosok mamamu sudah kerja dekatmu, kamu kok masih handphone? Tidak. Tetapi kita urus handphonenya. Apa memang waktunya handphonean? Kalau memang waktunya handphonean, ya sudah. Kalau kita tidak nyaman bahwa dia handphone yang dekat kita, ya suruh handphone yang dekat agak jauh. Yang penting bahwa dia handphonean pada waktunya. Dan ketika sudah tidak ada waktunya handphone atau main gadget, maka disitulah dia akan peduli. Saya ingatkan Bapak Ibu wali santri semuanya, untuk yang ketiga ini handphone. Kalau kita tidak perhatikan, dan mohon maaf anak-anak kita di pesantren nyaris tidak pernah megang handphone, kemudian di rumah handphone lalu kita tidak kawal, maka seperti mereka itu rapel terhadap handphonenya. Mereka jauh lebih rakus terhadap penggunaan gadgetnya, dan tentu akhirnya dampaknya justru mereka akan kecanduan gadget itu. Dan ketika mereka harus kembali ke pesantren dan dia harus melepas handphonenya, harus ada energi ekstra untuk melepas yang namanya sayangnya atau rasa kecanduannya terhadap handphonenya. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati di Allah, demikian sekilas tentang bagaimana lingkungan pesantren dan lingkungan keluarga, lalu apa yang harus kita lakukan selama liburan anak-anak kita. Semoga bermanfaat, dan tentu habis ini kita akan diskusi. Saya juga perlu informasi-informasi yang aktual dari Bapak Ibu semuanya tentang kondisi putra-putrinya di rumah, karena ini adalah masukan bagi saya dan tentu juga masukan bagi pesantren Darul Mursyid untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu wali santri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.